Kalau saja malam itu aku tidak mengambil keputusan untuk membawa dia langsung ke IGD, mungkin udah lain lagi ceritanya. Ternyata benar saja, ikatan batin antara orang tua dan anak itu sangat kuat. Kita sebagai orang tua harus sangat bijak untuk membaca kondisi anak. Pada kesempatan ini aku akan berbagi pengalaman tentang perjalanan anak aku yang dirawat selama 8 hari di 2 rumah sakit yang berbeda. Yang saking panasnya sampai-sampai dia ngeliat beberapa penampakan di rumah sakit. Semoga bisa diambil hikmahnya, terutama bagi diriku sendiri. Awal mulanya pada tanggal 30 Desember 2023, pada pagi harinya dia mulai hangat. Kemudian aku berikan obat penurun panas. Nah, di hari itu dia mendingan. Kemudian besokannya pada tanggal 1 Januari, Doi mulai hangat lagi. Dan pada sore harinya dia muntah 2 kali. Dia makan dan minum dia pasti muntah. Ditambah Doi juga lagi batuk berat. Dan makin malam dia makin lemes. Dia cuma tiduran. Aku sudah berusaha untuk membujuknya agar bisa makan dan minum, tapi hasilnya nihil. Itu yang membuat dia makin drop. Ini posisinya sebelumnya telah diberikan obat penurun panas yang diberikan lewat belakang atau anus, tapi sama sekali nggak mempan alias makin naik suhunya. Di sini posisinya Doi mulai menggigil, bibirnya sedikit membiru dan pandangan yang kosong. Berbarengan dengan itu kita juga udah meminta obat kampung, tapi sama sekali nggak ada perubahan. Yang ada malah makin naik suhunya. Karena kondisinya sudah lemes dan responnya sudah mulai berkurang, pada jam 1 malam kita memutuskan untuk langsung ke IGD. Di sana Doi langsung ditangani dengan baik dan kerjap. Setelah melakukan pemeriksaan fisik dan dikasih obat penurun panas lagi, akhirnya Doi diambil sampel darahnya untuk dilakukan cek darah. Dan alangkah kagetnya kita, ternyata saat mengambil sampel darah tersebut, darahnya sudah mulai kental. Nah, biasanya darah itu kan lumayan mengalir ya. Ini saat diteteskan darah itu lama banget jatuhnya, karena konsistensi darahnya itu udah mulai kental, yang menandakan bahwa Doi terkena dehidrasi berat. Akhirnya dokter memutuskan agar Doi dirawat di rumah sakit tersebut, dan alhamdulillah Doi dipindahkan ke ruangan rawat inap. Di sana dokter memberitahu hasil dari cek labornya. Ternyata dia HB-nya rendah, kekurangan zat besi, dan dehidrasi. Setelah nyampe ruangan akhirnya Doi tertidur dalam kondisi badan yang masih panas dan menggigil berat. Kita benar-benar khawatir banget dengan keadaan dia. Kondisinya masih sangat-sangat menggigil. Bibirnya sangat pucat karena saking keteganya aku selimutin aja. Ini itu udah sekitar jam 4 subuh dan kita benar-benar begadang. Siang harinya kondisi badannya masih lemas. Padahal sudah minum obat penurun panas beberapa kali serta antibiotik. Aku juga selalu berusaha agar dia bisa minum dan makan sesuatu agar perutnya ada isinya. Karena kondisinya beberapa kali Doi juga muntah, tapi tetap saja dia tidak mau memakannya. Apa yang aku berikan hanya dipegang. Dia sangat sering melamun dan pandangannya kosong. Kadang dia juga tidak merespon saat dipanggil-panggil. Meski telah beberapa kali minum obat penurun panas, namun seolah-olah obatnya tidak beraksi terhadap tubuhnya. Panasnya selalu naik turun. Setiap saat aku ngecek suhunya, tapi apalah daya tidak pernah turun dari 38, bahkan selalu naik di angka 40. Kita juga nggak pernah tinggal diam, kita juga selalu ngopres kepala, leher, dan ketiaknya, berharap agar panasnya cepat turun. Di hari kedua pas maghribnya, Doi histeris karena melihat sesuatu di atas gorden. Dia mengatakan melihat seorang nenek-nenek duduk di atasnya. Pada saat itu aku sendirian karena ayahnya kebetulan sedang di luar membeli makanan. Aku hanya berusaha untuk menenangkan dia bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal kondisinya aku juga sangat takut. Di lain waktu dia juga melihat seorang anak kecil di atas loteng atau dekat TV. Nah, ini adalah malam-malam Doi melihat anak kecil di atas loteng membawa sebuah coklat. Dan katanya Doi mau coklat yang dipegang anak kecil tersebut. Di hari kedua ini, dari sore sampai malam, nakesnya sering banget bolak-balik ke kamar untuk memastikan suhunya. Tapi suhu tubuhnya nggak pernah turun dan akhirnya dokter spesialis anak memutuskan untuk memasukkan obat lagi ke belakang atau anus. Karena obat yang diberikan lewat mulut tidak bereaksi. Setelah pakai obat yang dari anus tersebut, suhu tubuhnya juga nggak turun-turun. Bahkan kondisi tubuhnya semakin drop dan lemes banget. Dia juga kelihatan sesak. Saat itu aku merubah posisinya dari duduk ke duduk dengan tujuan agar nafasnya tidak sesak lagi. Akhirnya karena kondisi tubuhnya semakin drop dan panasnya tidak kunjung turun, dokter mengganti antibiotik yang sebelumnya diminum menjadi injeksi atau yang disuntikkan langsung ke infus. Pada jam 11 malam setelah disuntik tersebut, akhirnya Doi bisa tertidur. Panasnya juga mulai turun. Alhamdulillah, pada pagi harinya Doi sudah mulai sedikit ceria. Dan Doi juga sudah mulai mau makan dan minum. Karena kondisi tubuhnya yang semakin membaik ini dan demamnya sudah tidak naik lagi 1 kali 24 jam, kita memutuskan untuk pulang karena ada satu dan lain hal. Bisa terlihat dia sudah sangat aktif. Sebelum pulang dia juga mau main-main, katanya bosan tiduran aja. Alhamdulillah setelah obat injeksinya diganti 3 orang lagi dan menaikkan dosis, akhirnya jam 12 siang kita pulang. Beberapa jam sampai di rumah, akhirnya Doi mulai naik lagi panasnya. Nah, pada saat itu kita langsung memutuskan untuk langsung pulang ke rumah orang tuaku yang sebelumnya itu Doi dirawat di kampung ayahnya.
Selama perjalanan dia juga mulai lemes lagi dan suhunya semakin naik hingga 40 lebih. Setelah 3 jam perjalanan, di situ kita memutuskan untuk langsung saja ke IGD rumah sakit yang ada di kampungku. Sampai di sana Doi dikasih obat melalui anus lagi. Setelah beberapa saat di IGD, akhirnya kita disuruh pulang. Namun 2 jam kemudian panas Doi juga tambah naik menjadi 40 lebih. Di sini dia juga sangat menggigil dan mulai tidak merespon lagi. Kita juga berusaha untuk mengepas kepala, leher, dan ketiaknya, berharap panasnya bisa cepat turun. Aku juga meminumkan antibiotik yang diberikan dari rumah sakit, tapi lagi-lagi seolah-olah tubuhnya tidak merespon. Nafasnya juga kelihatan lebih cepat. Setelah aku cek tangan dan kaki, ternyata ujung-ujung jarinya itu terasa dingin, tapi kondisi badan dan kepalanya itu panas. Aku yang saat itu benar-benar bingung karena posisinya sudah balik dari GD. Kemudian aku berusaha untuk menghubungi 2 orang saudara yang kebetulan adalah seorang nakes. Setelah berkonsultasi dengan mereka, akhirnya aku disarankan lagi untuk kembali ke IGD karena kondisi tubuhnya yang belum stabil. Jam 10 malam kita kembali lagi ke rumah sakit yang sama. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan fisik dan aku menjawab beberapa pertanyaan, saya juga diberikan obat penurun panas lagi yang diberikan lewat anus, diminumkan antibiotik lagi, satu jenis obat lainnya. Setelah diambil darah dan dilakukan cek labor, akhirnya Doi diputuskan untuk dirawat di rumah sakit tersebut. Alhamdulillah jam 1 malam kita dipindahkan ke ruang rawat inap. Di hari kedua panasnya sedikit turun, tapi masih dalam kondisi demam. Dia sudah mulai bercanda dengan sepupunya. Dia sangat senang banget dikunjungi oleh sepupunya. Dan ini adalah kondisinya sekitar jam 9 malam. Pada jam 10-nya dia drop lagi. Panasnya semakin naik, ujung-ujung jarinya dingin. Dan setelah saya cek ternyata warnanya penuh dengan bental-bental merah. Akhirnya saya melapor pada perawat yang bertugas pada malam itu. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, akhirnya dokter mengganti obatnya menjadi injeksi. Di saat yang bersamaan Doi juga mengalami sesak. Setelah dilakukan pengecekan saturasi, akhirnya Doi dipasangkan oksigen. Di momen inilah aku dan ayahnya benar-benar shock banget karena kita nggak pernah nyangka kalau akhirnya akan seperti ini. Entah kenapa pikiran aku tuh mulai kemana-mana. Rasanya hari itu benar-benar berat banget. Melihat anak terbaring tak berdaya membuat hati menjadi sehancur-hancurnya. Setiap ada nakes atau dokter yang datang untuk melakukan observasi, dia selalu ketakutan karena saking seringnya dia disuntik membuat dia menjadi trauma. Terlebih saat dia injeksi antibiotik membuat dia selalu histeris. Tapi nggak sampai di situ. Doi juga selalu pukul-pukul telinganya dan mengeluhkan sakit. Pada tanggal 6 Januari, Doi dilakukan pemeriksaan ronsen. Alhamdulillah pada hari itu kondisinya lumayan stabil dan dia juga udah mulai bosan di rumah sakit. Aku selalu berusaha untuk menghibur dia dan membelikan sesuatu yang bisa dia kerjakan di rumah sakit, seperti melukis dan mewarnai. Dia cukup happy dan senang. Sorenya tiba-tiba aja dia diare. Tapi syukurnya nggak berlangsung lama, cuma 2 kali saja. Nah, pada tanggal 7 Januari, ayahnya diharuskan kembali lagi ke perantauan. Dan harus meninggalkan anaknya yang masih dirawat di rumah sakit. Padahal tiket sebenarnya itu ada di tanggal 3 Januari. Namun, dengan adanya kejadian ini, tiketnya harus di-reschedule 2 kali. Dengan berat hati, ayahnya harus kembali. Karena pejuang nafkah harus berjuang lagi untuk keluarganya. Semoga ayah sehat selalu. Amin. Di tanggal 7 siang ini suhunya sudah stabil, tapi Doi masih selalu mengeluhkan sakit telinganya. Doi masih sering pukul-pukul telinganya. Aku juga selalu berikan obat tetes telinga yang diberikan oleh dokter. Pada 8 Januari subuhnya, tiba-tiba seluruh badan, muka, dan matanya bengkak. Setelah lapor ke nakes, akhirnya diberikan suntik anti alergi. Dan alhamdulillah pada siang harinya dibolehkan untuk pulang. Di sini Doi masih histeris saat disuntikan obat antibiotik. Lanjut aku ngambil obat ke apotek, mengurus administrasinya. Untuk yang nanya kenapa Doi bisa dirawat di rumah sakit, salah satunya karena dia terkena ISPA, kekurangan zat besi, dan HB-nya sedikit rendah, flu dan batuk, serta panas tinggi. Oke Pak Zuhur, alhamdulillah kita bisa pulang. Doi sangat senang banget karena dijemput sama abang sepupunya. Namun lagi-lagi pas maghrib, Doi akhirnya tumbang lagi. Semua badannya dipenuhi dengan bental-bental merah, disertai gatal yang sangat hebat. Akhirnya, sekitar jam 8 malam kita balik lagi ke klinik untuk berobat. Di hari ketiga setelah pulang dari rumah sakit, dia terkena diare juga. Dan saat kita kontrol dikasih juga obat anti diare serta obat anti alergi. Dan inilah obat yang pernah dikonsumsi oleh Doi selama dia sakit. Terima kasih banyak untuk keluarga, para dokter, nakes, serta kerabat yang telah ikut andil dalam kesembuhan anakku. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amin.